Kali ini kami punya program selama bulan puasa untuk ngaji, ya membahas seputar bulan puasa, seputar bulan Ramadan lah, keberkahan bulan Ramadan. Nanti kita akan ada terus selama bulan puasa. Dulu dong. Oh, iya. Tanya dulu. Iya, ya. Ah. Buka-buka Oh, iya. iya. Santai aja, kita santai aja nih, nggak usah tegang buat kayak karena ibu kering. Ya, Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Ya, sahabat-sahabat, kembali lagi bersama kami Aksi Media Ansor Kota Bekasi. Kali ini kami punya program selama bulan puasa untuk ngaji, ya membahas seputar bulan puasa, seputar bulan Ramadan lah, keberkahan bulan Ramadan. Nanti kita akan ada terus selama bulan puasa, kita ngaji terus membahas keberkahan dan sebagainya lah di bulan Ramadan. Ya, kali ini kita ditemani oleh guru kita dari Rijal Ansor Kota Bekasi, sahabat Ustadz Andi Satiri. Nah, Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Kantong juga sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bahas itu Ustadz. Ya, untuk di hari pertama ini kita akan membahas tentang pengertian puasa, terus bagaimana puasa ini apakah hanya dijalankan oleh umat-umatnya Nabi Muhammad, dan juga nanti penentuan awal puasa hari pertama. Nanti bagaimana itu nanti dijelasin semua sama Ustadz kita. Mungkin itu aja Ustadz. Iya. Pembukaan dari saya, silakan selanjutnya diteruskan. Tanya dulu dong. Oh, iya. Tanya dulu. Iya, ya. Ah. Buka-buka Oh, iya. Ustadz. Santai aja, kita santai aja nih, nggak usah tegang buat kayak karena ibu kering ya. Ya Ustadz, kan banyak tuh yang sahabat-sahabat kita atau orang-orang di luar sana yang apa sih pengertiannya puasa, Ustadz? Silakan Ustadz. Iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Para sahabat sekalian yang sahabat kita hormati, beliau ini adalah, kalau di Jaka Sampurna beliau ini Panglima Yogi kita sebutnya. Enggak, mohon maaf, panglima yang lain. Iya, beliau pada hari ini hadir di Jaka Sampurna ingin bertanya tentang materi puasa. Nah, yang pertama tadi ada pertanyaan dari netizen ya. Iya, ada tadi yang di bawah ini kita masuk, ada pertanyaan ngagul dikit ya. Ada ya. Katanya apa sih pengertian puasa itu? Nah, jadi pengertian puasa itu ada nanti secara, kalau bahasa kerennya ada secara etimologi dan juga ada secara saya lupa. Pokoknya ada secara bahasa dan juga ada secara istilah. Adapun secara bahasa, arti puasa itu adalah nahan. Jadi kalau secara umum, nahan itu kan apa aja. Jadi secara bahasa, puasa artinya itu adalah nahan. Apapun yang ditahan, itu berarti artinya adalah puasa al-imsak. Nah, adapun menurut istilah adalah imsakun an muftirin min tulu'il fajri ila ghurubi syams. Itu pengertian puasa. Jadi menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Dari kapan tuh waktunya? Min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar. Nanti bedain antara terbit matahari sama fajar. Kalau fajar itu adalah cahaya matahari, yang matahari masih di bawah. Nah, itu sama cahaya-cahayanya aja. Nah, itu cahayanya itu fajar namanya. Ketika udah ada cahayanya berarti itu udah masuk subuh. Gitu. Berarti nanti ketika udah masuk subuh, ada azan ya. Itu udah nggak boleh yang namanya makan lagi. Kalau ada yang bilang kalau masih azan boleh makan, wah itu namanya at-tololi. Iya, iya kayak gitu, nggak boleh, berhenti udah ketika udah azan. Kayak gitu. Nah, min tulu'il fajr berarti ketika masuk waktu subuh udah selesain.
Enggak, udah boleh makan lagi. Sampai kapan tuh? Apakah sampai zuhur boleh Ustaz? Enggak boleh. Kalau buat bocah-bocah yang kecil buat latihan enggak masalah nih. Kalau ada misalnya Pak Nima Yogi ini puasa Ustaz sampai zuhur boleh enggak? Buat lu enggak boleh. Kayak gitu tuh udah buangkotan kayak gitu. Yang boleh itu adalah buat anak-anak. Nah, buat secara puasa yang hakikat itu adalah apa? Ila ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari, yaitulah waktu maghrib. Ketika maghrib maka udah mulai dah buka seperti itu. Itu adalah pengertian berpuasa. Pokoknya menahan diri dari makan, minum dan membatalkan puasa tuh ditahan semuanya. Kayak gitu. Kalau nahan berak jangan tahan ya. Yang pokoknya membatalkan. Puasa, iya. menahan. Iya, itu secara umum. Oh. Kayak gitu. Jadi yang membatalkan puasa itu ditahan seperti itu. Itu jadi pengertian. Paham apa enggak kira-kira? Oh, paham. Jelas enggak? Jelas, editor nanti. Gini ya. Kan tadi udah pengertian puasa ya kan, penjelasan puasa itu menahan dan sebagainya lah. Nah, apakah ini puasa ini hanya khusus untuk umatnya Nabi Muhammad atau khusus atau umum untuk semua bisa menjalani puasa? Ini pertanyaan bagus nih. Bagus nih. Besok kamu saya ajak ke Bogor Ustaz. Apa? Iya. Diadu sama kunyit. Aku pertanyaannya ya, saudara-saudara. Ini dari asli pertanyaan sendiri atau dari netizen juga ini? Netizen. Oh, netizen. Kita iya, tuh, wah kacau. Luar biasa ya. Pertanyaan apa beda? Iya, kita udah dapat emas ya ini ada ya. Apa namanya? Rewardnya ya. Iya. Jadi begini, apakah puasa itu hanya khususiat atau kekhususan umatnya Nabi Muhammad doang, atau umat-umat nabi-nabi dulu sebelum Nabi Muhammad itu juga diwajibkan untuk puasa? Kita lihat dalam kitab I'anatit Thalibin di sini adalah syarahnya Fathul Mu'in. Kalau seandainya lihat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan di atas umat-umat terdahulu. Kalau dilihat dari ayat ini berarti katanya di sini apa? Ala mutlaqis saum. Umat terdahulu itu diwajibin puasa, tapi secara mutlak puasa, bukan puasa Ramadan. Nah, secara umumnya nih masyhur bahwa puasa Ramadan hanya khususiat buat umatnya Nabi Muhammad. Umat Nabi yang lain tetap wajib puasa, tapi bukan di bulan Ramadan. Kayak gitu, satu pendapat nih yang masyhur nih. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah bukan khususiat umatnya Nabi Muhammad SAW. Kayak gitu. Kenapa? Karena ada yang mengatakan juga mamin ummatin illa wa qad furidha alaihim Ramadan. Tidak ada satu umat kecuali umat tersebut pasti diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Jadi umat-umat terdahulu pun itu sama diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Ini satu pendapat qil. Nah itu nanti kalau qil dikatakan nggak ketahuan siapa yang ngomong, ini pendapatnya dhaif. Kalau qil itu iya, arti qil. dari qil Itu kan dikatakan, ada yang ngomong. Siapa yang ngomong? Gitu. Nah ini makanya nanti pendapatnya ketika qil itu pendapatnya kurang kuat. Itu atau istilahnya dhaif kayak gitu. Tapi tetap ini adalah pendapat ulama kayak gitu. Tapi apa? Illa annahum dhallu an. Kecuali bahwasanya mereka itu enggak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh nabi-nabi terdahulu. Seperti itu. Apa yang diwajibkan nabinya enggak dijalanin. Bahkan apa? Kata Imam Hasan Al-Basri, qala al-Hasanu, kana shaumu ramadhana wajiban al-yahud. Adalah bulan puasa itu bulan Ramadan, bulan Ramadan itu adalah dulu juga wajib kepada apa? Kepada orang-orang Yahudi. Walakinnahum tarakuhu wa shamu badalahu yauman minas sanati wa huwa yaumu asyura, za'mu annahu yaumun aghraqallahu fihi fir'aun wa kadzdzabu fi dzalika as-sadiqal masduq nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Ngerti artinya? Enggak. Iya. Pokoknya begitu deh ya. Ya jadi iya benar. Jadi gitu artinya. Jadi kata Imam Hasan Al-Basri, kata beliau apa? Puasa Ramadan itu dulu wajib juga di atas apa? Umat Yahudi nih, orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa maksudnya ya. Mereka dulu wajib untuk puasa di bulan Ramadan. Tapi apa? Walakinnahum tarakuh. Tapi mereka orang-orang Yahudi meninggalkan puasa Ramadan. Wa shamu badalahu yauman nasanati.
dan mereka mengganti puasa Ramadan yang tadinya sebulan, mereka ganti cuma puasa dalam 1 tahun itu 1 hari doang, yaitulah puasa Asyura. Tuh. Jadi umat Yahudi dulu sama wajib sebulan, tapi mereka ganti jadi puasanya cuma sehari, yaitulah puasa Asyura. Kenapa? Mereka mengklaim bahwa hari Asyura itu adalah hari apa? Agraqallahu, hari ketika Allah menenggelamkan Fir'aun. Mereka meyakini bahwa Allah yang menenggelamkan Fir'aun. Tapi apa? Wa kadzdzabu fi dzalik. Mereka dalam masalah itu tuh, dalam masalah Allah menenggelamkan Fir'aun, itu kan sebenarnya dikasih tahu oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi mereka apa? Mendustakan, tidak mempercayai as-sadiqal masduq, yaitulah orang yang jujur, yang sangat dipercaya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa pendapat bahwa orang orang Nasrani, orang Yahudi juga diwajibkan puasa. Cuma mereka menggantinya di 1 hari. Makanya nanti dalam puasa Asyura itu nanti ada puasa namanya puasa azam. Puasa azamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi puasa Asyura, kemudian Nabi apa? Khaliful Yahud. Beda, jangan sama orang Yahudi. Tahun depan kita puasa jangan hanya tanggal 10 Asyura doang. Kayak gitu. Kita puasanya tahun depan tanggal 9 Tasu'a dan Asyura. Pas tahun depan Nabi udah berniat untuk puasa tanggal 9, Nabi keburu meninggal. Kayak gitu. Dan itu tetap menjadi ketentuan, kesunahan kita puasa di tanggal 9 dan 10. Bahkan ulama mengatakan di tanggal 11-nya pun disunahkan puasa di 9, 10, 11 itu nanti bukan pembahasan pada hari ini. Jadi itu ada kewajiban puasa pada hari Asyura. Seperti itu. Jadi itu ada pendapat memang termasuk kekhususan hanya umat Nabi kita Muhammad doang. Ada yang mengatakan bahwa umat-umat terdahulu termasuk Yahudi atau umat yang lain pun itu diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, tapi mereka meninggalkannya. Dan termasuk juga kata Imam Hasan, orang Yahudi pun sama. Sebenarnya mereka juga wajib untuk melaksanakan apa? Puasa Ramadan, tapi mereka ganti dengan apa? Dengan puasa Asyura. Jelas kira-kira? Atau ada yang kurang puas dari jawabannya? Ya, saya cukup puas. Oh, cukup puas, alhamdulillah. Tapi kan netizen kita nggak tahu. Oh iya, nanti tinggal kepuasan netizen kan beda-beda. Atau ada yang ingin menambahkan, silakan komentar di bawah ini. Iya. Nanti bisa komentar atau yang kurang jelas nanti komentar di bawah. Iya. Kita bahas di video selanjutnya. Nah, itu kan tadi untuk kekhususan, tadi udah pengertian puasa, kekhususan puasa ini apa khususnya umat Nabi Muhammad aja kah atau yang lain, ternyata tadi kan sudah dijelaskan. Iya. Nah, yang sering jadi perdebatan lagi nih terakhir ya, untuk hari pertama ini. Iya, jangan lama-lama, soalnya kita durasi nggak usah lama-lama. Saya mau abis ini ada acara lagi soalnya. Nyunatin. Iya, nyunatin. Mau ke Malaysia sih. Iya. Nyunatin Ipin ya benar. Iya. Jadi gitu Ustaz. Jadi kan sering ada perdebatan di awal puasa tuh, termasuk ya netizen banyak yang nanya lah, termasuk orang-orang terdekat kita ya. Ini puasa tanggal 1, tanggal 2 sih. Yeah. Soalnya kan ada NU, ada Muhammadiyah itu terkadang berbeda. Puasanya misalnya di tanggal 1 Muhammadiyah, NU di tanggal 2-nya. Ya jarang sekali bareng gitu kan. Nah, itu tuh netizen itu banyak yang bertanya, bagaimana sih cara atau bagaimana kita tahu hari pertama puasa itu caranya atau tata caranya lah gitu. Pengertiannya biar kita tahu nih bahwa yang ini atau ngikut yang ini atau ngikut yang itu gitu. Nanti ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Ya, jadi misalkan penglihatan bulan Islam itu tanggal 29, kalau enggak 30, enggak ada tinggal 31, atau 28 enggak ada, 29 30. Dan itu konsisten tuh kalau bulan Islam. Jadi penentuannya adalah dengan takmil, menyempurnakan bulan bulan Sya'ban 30 hari. Itu yang kedua adalah dengan ru'yatul hilal, dengan melihat. Ketika ada orang yang melihat bulan kayak gitu dengan ketentuan tinggi derajat hilalnya itu sudah bisa ditentukan kayak gitu, maka ada yang melihat tuh bulan kemudian bersaksi, dan persaksiannya itu diterima dengan nggak cuman besok
apa namanya Ramadan nggak bisa, harus ada asyhadu, saya bersaksi bahwasanya saya melihat bulan dan besok terjadi Ramadan, itu persaksiannya nanti. Kayak gitu. Tentunya sekarang ini kita udah menempatkan beberapa tempat Titik gitu ya, di titik Nusantara untuk gitu ya, itu. buat titik hilal. Pokoknya ketika ada untuk bulan Ramadan ini satu orang pun yang lihat sebenarnya jadi. Jadi harusnya. Iya harusnya. Kalau saya punya kiai itu menentukan tinggi derajat bulannya itu yang bisa dilihat itu adalah tinggi derajat bulan ya, tinggi hilal ya. Jadi ketika misalnya ini udah tenggelam nih, nah ini bulan nih matahari tenggelam, tinggi bulan itu harus 2,5 derajat. Kalau 1 derajat itu terlalu dekat dengan sinar matahari sehingga sulit untuk dilihat. Kalau 2,5 derajat itu masih bisa dilihat kayak gitu. Atau pemerintah sekarang 3 derajat ketentuannya. 3 derajat. Kayak Iya, gitu. Nah, itu kalau ada yang melihat maka terjadilah puasa. Kita dengan ru'yatul hilal. Lalu kenapa Muhammadiyah itu selalu udah bisa menentukan duluan? Iya. Mereka hanya menggunakan hisab, hitungan doang. Jadi ketika dihitung ada hilal, wujudul hilal, adanya hilal tanpa ru'yah, mereka tanpa meru'yat lagi. Pokoknya ketika dihitung bulan tingginya 1 derajat, udah besok puasa, besok lebaran tanpa ada melihat. Ketika secara dihitung ada, maka mereka udah nggak pakai dilihat lagi. Namanya wujudul hilal, kayak gitu. Ya kalau bedanya NU itu apa sudah melihat bulan, apa Hisab dan ru'yah. hisab dan ru'yah. Iya. Melihat teropong Ini juga. lihat bulannya gitu. Oke. Hilal namanya. Hilal. Dia sih gitu ya. Emang si hilal sering Iya. dicari. Atau nanti ikhbaru syai'in, dengan berita seseorang, tapi kalau berita seseorang itu harus orang yang adil. Misalnya nih kalau sekarang zamannya udah zaman canggih ya, dengan ada informasi dengan apa? Dengan WhatsApp atau yang lain, atau ada informasi dari orang ketika zaman dulu, woi ada di daerah sono, di daerah Jakarta, kayak di Bekasi nih ya. Dari Jakarta ada yang lihat bulan. Nah, orang yang memberikan berita tersebut harus mausuk, harus orangnya terpercaya. Jangan tukang bohong, tukang ngagul, tukang nilep duit. Kayak teman saya itu, kayak gitu ya. Kayak gitu. Itu nggak bisa dipercaya Iya. tuh ya. Tapi kalau tadi yang ru'yatul hilal, ngeliat hilal, walau fasikon itu boleh ngeliat hilal. Dia ngeliat nih, saya ngeliat hilal, itu diterima. Dia ngeliatnya nih. Maka bagi dia wajib puasa, atau orang yang mempercayai dia wajib puasa. Wajib mengikuti. Iya, kalau kita percaya tuh. Nah, adapun menerima dapat khobar, berita, nah itu yang nyampein beritanya. Kalau beda kan ya, Iya. dia ngeliat sama ada yang ngasih informasi. Tai nggak? Paham nggak? Tahu nggak? Ya kan? Kayak gitu. Nah, itu orang yang memberikan informasi harus terpercaya, gitu, independen dan terpercaya. Ide. Udah kayak silat. Mungkin itu dulu kali. Cukup, nanti kita nggak usah banyak-banyak dulu. Kayak gitu. Puasa 30 hari. 30 hari nanti kehabisan 29 atau 30. Iya, nanti dia kehabisan pertanyaan, bukan saya kehabisan materi. Ih, di ngagul dikit. Iya. Iya, tapi kan materi di sini. Oh iya sih semua, iya. Nggak mungkin habis. Iya, betul. Makanya. Ya, mungkin itu aja untuk hari pertama ini. Nanti kita akan bertemu lagi di hari-hari berikutnya. Mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan sehat. Iya, Nanti iya. sahabat-sahabat atau netizen ada yang mau bertanya di kolom komentar, silakan bertanya saja, nanti akan kita jawab di video-video berikutnya. Amin. Ini itu aja ya Ustadz ya. Iya, insya Allah. Terima kasih banyak Ustadz atas waktunya. Iya. Mungkin nanti kita sampai berjumpa lagi. Mudah-mudahan pada sehat. Amin, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.